Jadi hari ini aku mau sharing lagi masih seputaran kerjaan freelance yang aku jalani. Mungkin buat kalian yang udah sempet dengerin videoku, yang udah ngikutin aku, itu udah tahu ya bahwa selama ini itu aku kerja freelance di balik aku yang masih kuliah juga gitu. Nah, tapi aku jarang spill aku kerjanya itu di mana, terus tempat kerjanya itu apa. Aku jarang spill hal itu. Dan spesial di video kali ini aku mau spill aku kerjanya di mana, terus aktivitasnya kayak gimana, terus perasaannya aku kayak gimana. Karena jujur aja aku udah lumayan lama kerja freelance di sini dan masih bertahan hingga sekarang. Itu kurang lebih udah 3 tahunan dari awal banget masuk kuliah gitu. Nah, jadi awalnya itu aku kerja ini masih dalam satu satu perusahaan gitu ya. Awalnya itu aku bekerja di Gamal Institute namanya. Jadi dia itu lembaga perkebunan di bawah naungan Bapak Gamal Nasir, mantan Menteri Pertanian ya. Nah, terus setelah itu aku dipindah, pokoknya ini masih dalam satu uh, satu pimpinan gitu. Nah, terus setelah di Gamal aku digeser. Nah, tempat kerjaku yang sekarang itu namanya Kalista Foundation. Jadi dia itu lembaga nirlaba guys, atau yang sering kita sebut dengan istilah foundation atau yayasan gitu. Nah, jadi yang aku rasakan bekerja di bidang sosial itu sebenarnya agak challenging juga, agak menjadi tantangan juga bagi aku karena bukan perusahaan profit. Dia itu ranahnya ke sosial, dan arahnya itu pada pemberdayaan anak-anak yang kurang mampu gitu. Jadi ini merupakan selain aku kerja juga ada visi misi tertentu yang ingin aku wujudkan gitu. Jadi merupakan sebuah visi misi yang sangat mulia menurut aku sendiri ya, dengan mampu memberikan kesempatan atau mampu memberikan peluang kedua bagi mereka yang sebelumnya nggak berkesempatan gitu, misalnya untuk sekolah. Jadi itu hal yang sangat mulia menurut aku pribadi, dan aku menjalaninya dengan penuh hati dan penuh tujuan juga gitu. Jadi aku harus menyatukan tujuan secara personality di dirinya aku sendiri dengan tujuan organisasi gitu, harus sejalan. Kalau misalnya itu nggak sejalan, itu menurut aku sendiri itu akan susah gitu. Jadi apalagi ya, kalau misalnya boleh cerita sedikit, aku juga bukan dilahirkan dari keluarga yang serba ada, bukan dilahirkan dari serba berkecukupan, bukan. Aku juga bisa sekolah itu karena pemerintah, karena beasiswa. Terus aku juga bertahan hidup dengan cara berusaha buat kerja dan tidak membebankan orang tua. Aku rasa hal ini sangat menarik, sangat menantang diriku. Aku juga ingin orang-orang yang dulunya punya nasib sama kayak aku bisa merasakan bantuan-bantuan atau fasilitas-fasilitas pemerintah yang layak gitu. Jadi ini sangat menarik dan aku bisa dibilang menghayati pekerjaan ini gitu. Jadi ya, kerjaanku sehari-hari aku mencoba untuk mencari sponsorship, kemudian CSR yang punya visi misi sejalan dengan organisasiku. Nah, sehingga ketika udah ada sumber pembiayaannya, jadi sekali lagi kita ini bukan pemerintah yang punya uang gitu untuk menjalankan program. Kita juga perlu CSR, kita juga perlu sponsorship. Jadi dari sana ketika itu udah ada, kita bentuk program. Namun di awal kita udah punya visi misi yang menjadi tujuan dari organisasi ini apa gitu. Dan sejauh ini udah banyak sekali progres. Dari yang awalnya aku baru bergabung, organisasi ini belum belum begitu dikenal, brandingnya masih down dan masih dikit sekali kegiatan. Ketika aku masuk di sana mulai terbentuk webinar terlebih dahulu untuk membangun branding dari organisasi ini. Webinar itu kita buka secara gratis. Terus mulailah terbentuk program-programnya, kayak program bantuan modal usaha untuk anak-anak yang kurang mampu, agar mereka merasa punya skill gitu, agar mereka nggak down. Karena mereka, nah ini luas jadi ceritanya, karena mereka biasanya orang-orang, ada juga satu program yang menurut aku tantangan besar banget, itu human trafficking, mencegah perdagangan orang.
biasanya orang-orang dimanipulasi, dieksploitasi itu karena mereka tidak punya skill. Karena mereka merasa tidak punya skill, mereka merasa senang asal mereka dapat pekerjaan gitu, tapi mereka nggak sadar bahwa ternyata mereka dieksploitasi. Itu yang masih menjadi visi misi banget bagi aku, baik itu secara personal maupun organisasi gitu. Jadi ya, pada intinya aku nyaman, aku senang. Ini sekaligus kalau kita dalam kehidupan itu kan bukan semua tentang harta, bukan semua tentang keuntungan, tapi kita sebagai makhluk sosial juga punya rasa sosial juga, yang mana kegiatan-kegiatan sosial itu sebenarnya menjadi tanggung jawab kita bersama. Namun saat ini yang aku lihat pribadi ya, itu masih sangat kurang kepedulian kita sama hal-hal yang sesepele itu, hal-hal yang sesimpel itu gitu. Jadi sebenarnya masih banyak sekali orang-orang yang nasibnya jauh kurang beruntung daripada kita, yang perlu perhatian kita gitu. Jadi ya kayak gitulah. Ini videonya udah panjang banget, padahal aku masih mau sharing banyak hal ya tentang organisasi ini. Mungkin next aku sharing gimana perasaanku, gimana aku menjalankan program sampai program itu berhasil, dari perencanaan sampai berhasil sampai evaluasi. Itu banyak sebenarnya cerita-cerita menarik yang mau aku sharingkan. Jadi tujuannya aku sharing, tujuannya aku ngomong kayak gini biar suatu saat nanti kalau misalnya aku udah ada di titik lain, nggak lagi di posisi yang sekarang, aku masih bisa melihat nih, oh ternyata perjalananku seperti itu. Aku udah tuangkan semua melalui video ini, melalui cerita ini. Jadi suatu saat nanti aku bisa lihat video ini, terus mungkin untuk orang-orang yang merasa punya visi misi yang sejalan juga sama kegiatan sosial, juga bisa melihat video ini. Siapa tahu nanti kita bisa berkolaborasi, karena kalau sendiri itu sangat susah. Kalau misalnya udah berkolaborasi, ada perusahaan yang mungkin memerlukan program CSR, itu nanti bisa didiskusikan bersama kami di Kalista Foundation gitu. Mungkin itu sharing aku hari ini. Poin intinya sih itu, aku sekarang kerja freelance itu di organisasi Nirlaba ya guys, bukan profit. Jadi dia itu bergerak di sosial gitu. Jadi agak berbeda ya, bukan lagi perihal keuntungan aja, tapi ada nasib orang lain, kemudian ada mimpi orang lain yang menjadi PR bagi organisasiku serta aku sendiri. Gitu dulu video hari ini, semoga nggak bosen dengerinnya. Bye bye.